Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Alladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha. Wa yatajannabul ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dhakara isma rabbi fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر موضوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Pagi ini takbir berkumandang memenuhi langit. Pagi ini juga takbir memenuhi dada-dada kaum muslimin. Tapi di balik takbir yang bergema, yang terdengar di langit dan di sekitar kita, ada sesuatu yang diam-diam pergi. Ya, ia adalah Ramadan, tamu yang istimewa, tamu yang penuh dengan keberkahan telah meninggalkan kita. Bagaimana tidak mulia di dalamnya Allah buka pintu-pintu surga. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu, tetapi ia telah pergi meninggalkan kita. Maka seyogyanya kita sebagai kaum muslimin untuk senantiasa mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, bermuhasabatu nafsi. Qala Allah tabaraka wa taala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memanggil kita semua orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap orang, setiap kaum muslimin melihat apa yang telah ia perbuat, apa yang telah ia amalkan dari amalan-amalan saleh, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk bekal akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan sekarang kita hadir di sini, duduk dan selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kemenangan, kita merayakan hari raya Idul Fitri. Setelah 1 bulan penuh, kita melatih diri, menahan hawa nafsu, menahan jiwa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan kita berpuasa di Ramadan, di siang hari, salat malam di malam hari. Apakah kita menjadi pemenang di hari ini, atau kita malah sebaliknya menjadi orang yang gagal, orang yang kalah
tidak mendapatkan tujuan dari ibadah tersebut, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemenang yang mereka mendapatkan predikat kemenangan di hari ini. Karena hakikatnya manusia diciptakan untuk sesuatu yang mulia. Manusia diciptakan bukan seperti hewan. Manusia hidup dengan tujuan yang mulia, tujuan yang agung, yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari ibadah yang telah kita lewati, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sabar untuk tidak melakukan, tidak memenuhi semua keinginan hawa nafsu kita. Kita lapar, tapi kita menahan diri untuk tidak makan selama 1 bulan penuh di siang hari Ramadan. Kita haus, tapi kita lapar, kita tahan. Kita juga mau memenuhi kebutuhan biologis pada istri yang halal, tapi kita tahan. Kenapa? Lillahi ta'ala, karena mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan yang sebenarnya hari ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Tapi bagi sebagian orang ini menjadi kekalahan. Mereka hanya menutupi kemenangan hari ini dengan pakaian-pakaiannya, dengan kendaraan-kendaraan mewahnya. Kata para ulama, laisal 'id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu untuk mereka yang hanya menggunakan pakaian yang indah saja. Innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hari raya untuk mereka ketaatannya yang senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub. Bukanlah hari Id itu untuk mereka yang bercantik-cantik dengan pakaian, berindah-indah dengan pakaian dan kendaraan. Innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Akan tetapi hari Id, hari kemenangan ini untuk mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak mendapatkan ampunan tersebut? Ingatlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kemudian ia mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ketika malaikat Jibril memanjatkan doa, celakalah seorang hamba, celakalah seorang hamba, adraka syahr Ramadan walam yughfarlah. Ia mendapati bulan Ramadan, ia berkesempatan beribadah di bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan ada pengumuman final, pengumuman akhir, siapa yang meraih kemenangan yang hakiki, siapa yang mendapatkan kegagalan. Pada hari kiamat, anak akan lupa orang tua akan lupa anak, suami lupa istri, dan istri lupa suami. Manusia pada hari itu hanya mengingat amalan-amalan yang telah ia perbuat. Neraka akan ditampakkan bagi mereka yang melampaui batas, bagi mereka yang lebih mementingkan kehidupan dunia, bagi mereka yang menjadikan urusan agama hanya sampingan, yang menjadikan urusan agama di waktu-waktu lenggang mereka saja, tidak memprioritaskan kehidupan agama. Neraka adalah tempatnya. Namun bagi yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mereka menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembali mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa fa innal jannata hiyal ma'wa." Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim,
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal ahadits. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Binikmatihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjaga hidayah, menjaga hati dan jiwa yang bersih setelah merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan ibadah di bulan Ramadan, itu adalah sesuatu yang harus dan senantiasa kita jaga. Jangan sampai kita hanya menjadi orang soleh ketika di bulan Ramadan saja. Masjid masih terbuka, kita masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini hari raya Idul Fitri. Kita akan banyak berjumpa dengan orang-orang, banyak berjumpa dengan teman, kerabat dan semisalnya. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita, menjaga perkataan-perkataan kita. Jangan sampai kita bertemu dengan teman atau keluarga kita menyakiti mereka tanpa merasa menyakiti mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah Nabi SAW pernah mengabarkan ada seorang wanita yang senantiasa melaksanakan salat malam, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di mana tempat dia? Tempatnya di neraka. Kenapa Nabi SAW mengabarkan ia di neraka padahal ia rajin salat malam, rajin berpuasa sunnah? Karena dia tu'li bilisani hajiranaha, ia menyakiti tetangganya dengan lisan-lisannya. Maka jangan sampai kita bertanya kepada keluarga kita, teman kita, kerabat kita dengan pertanyaan yang menyakiti hatinya. Kapan engkau menikah, wahai fulan? Sudah lama sekali engkau menjomblo. Ini perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hati seseorang. Kapan punya anak? Fulanah sudah 3 anaknya. Kapan menambah anak? Fulanah sudah 5 anaknya dan semisalnya. Maka kita hindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadilah manusia yang bermanfaat, yang memasukkan ke dalam hati manusia sesuatu yang membahagiakan kepada mereka. Kemudian wahai para wanita kaum muslimin, jangan engkau menjadi istri yang banyak mengeluh. Jangan menjadi penyebab suami jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah wanita yang penuh dengan qanaah, merasa cukup dari pemberian suami-suamimu. Jangan membuat suami marah, jangan banyak mengoceh, banyak mengeluh dan semisalnya. Dan juga janganlah engkau menjadi wanita yang tampil cantik di depan orang lain. Tampillah cantik di depan suami kalian. Tampillah indah di depan suami kalian. Terakhir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lanjutkanlah perjuangan. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada salat malam yang masih disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita semua. Jangan simpan mushaf Al-Quran di lemari sehingga ia berdebu, tetapi bukalah, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau menghatamkan, membacanya di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pemenang, seorang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.